Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Aku ingin bercerita teman-teman. Tadi pagi aku belanja, beli kangkung 1 ikat, bayam 1 ikat. Dua-duanya sekarang seharga Rp5.000. Lorong antara jalan tol dan rumah warga. Kalau siang rasanya nyaman, tapi kalau malam mungkin agak menyeramkan. Kita akan melewati tangga penyeberangan jalan yang melintasi jalan tol dari kelurahan atau kampung Klenteng Sari ke kampung Sumur Botol. Di atas jembatan penyeberangan orang dan motor, di atas jalan tol, itu jalan pintas tercepat dari kampung Sumur Botol menuju Klenteng Sari. Boykot itu bukan solusi. Saya ulangi lagi, boykot itu bukan solusi. Dan kita sudah sampaikan itu dari awal semenjak kita memulai gerakan boykot. Boykot adalah bagian daripada penjagaan kewarasan diri. Apa yang terjadi di Ardul Mubarakah, di bumi yang Allah berkahi, wilayah Palestina atau Syam, merupakan peristiwa yang sangat penting sekali, ya. Dan peristiwa ini terjadi dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023. Sudah berlangsung situasi perang di wilayah Palestina, khususnya di Gaza, ya. Dan para mujahidin di sana memberikan nama untuk perang ini seperti yang terlihat di layar. Ini simbolnya Ma'rokah Tufan Al-Aqsa. Ma'rokah itu artinya perang, Tufan itu artinya badai, Al-Aqsa artinya Masjid Al-Aqsa. Jadi perang badai Al-Aqsa, ya. Dan ketika pecah perang ini pada hari Sabtu 7 Oktober 2023, dunia dikejutkan karena tidak pernah terbayangkan bahwa sekumpulan pemuda dari satu wilayah bernama Gaza, yang mana ukuran Gaza itu kira-kira sama dengan ukuran kota Padang, ya Pak, kira-kira sama dengan ukuran kota Depok begitu, dengan jumlah penduduk hanya 2,2 juta. Dari sana muncul satu perlawanan yang begitu keras terhadap penjajah zalim negara haram Zionis Yahudi Israel. Dan hal ini mengejutkan termasuk pihak penguasa di negara haram Israel ini, sampai-sampai mereka, dalam hal ini Perdana Menteri Netanyahu, mengumumkan bahwa serangan ini mirip seperti serangan tahun 1973. Bayangkan Pak, 1973 itu 50 tahun yang lalu. Jadi 50 tahun yang lalu Israel pernah dikejutkan dengan serangan dari dua arah, dari Mesir dan dari Suriah. Jadi dua negara Arab berkolaborasi tiba-tiba menyerang Israel, ya, tahun 1973.
Dan qadarullah, pada saat itu saya sedang tinggal di Damaskus ya. Saya masih anak kecil, umur 11 tahun, 12 tahun. Sehingga kita mengalami juga perang itu, di mana pesawat-pesawat Israel sempat menjatuhkan bom di kota Damaskus, hampir jatuh di dekat kedutaan besar RI ya. Alhamdulillah tidak sampai mengenai kedutaan kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bayangkan Perdana Menteri Israel menyamakan serangan tersebut seperti serangan dua negara, dua angkatan bersenjata dua negara. Padahal ini yang menyerang hanya pemuda-pemuda dari satu wilayah yang tidak lebih besar daripada kota Padang, tidak lebih besar dari kota Depok, Pak. Ya, ini yang mengejutkan dunia. Karenanya dia langsung mengumumkan bahwa Israel dalam kondisi perang dan kita perang melawan mujahidin di Gaza gitu. Ya, Bapak tahu mujahidin di Gaza memang punya tekad ingin melawan penjajah Zionis Israel sampai terusir dari wilayah Palestina. Itu cita-citanya begitu, ya. Nah, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ini bisa dilakukan, sebab serangan pada tanggal 7 itu menyebabkan tidak kurang dari 1.500 tentara Israel tewas, Pak. Cuma pihak Israel selalu mengatakan 1.500 ini orang-orang sipil, ya, orang-orang yang sedang menikmati konser musik di padang pasir di wilayah Israel, kata mereka begitu. Padahal ini tentara-tentara yang tewas, Pak. Cuma mereka nggak pernah mau mengaku. Ya begitulah Israel. Israel itu memang ciri khasnya adalah ya lihai di dalam berdusta, lihai di dalam melakukan propaganda, ya, memutarbalikkan fakta. Kemudian juga pada tanggal 7 Oktober itu tidak kurang dari 5.000 roket, Pak, ditembakkan dari wilayah Gaza ke berbagai kota-kota di negara haram Zionis Israel. Berjatuhan di kota Haifa, di kota Beersheba, di kota Tel Aviv bahkan, ya, jatuh di sana. Karenanya hanya dalam waktu seminggu kurang lebih 500.000 penduduk Israel itu berkumpul di airport internasional Ben Gurion di Tel Aviv untuk lari, Pak, meninggalkan negara Israel karena ketakutan, ya. Dan ini semakin menunjukkan kepada kita siapa yang sebenarnya pemilik negeri tersebut. Karena kalau memang mereka mengatakan Israel is the promised land, Israel merupakan negara yang dijanjikan Allah untuk mereka, kenapa mereka mendapatkan serangan begitu saja langsung kabur meninggalkan negeri yang katanya dijanjikan Allah untuk mereka? Sebaliknya rakyat Palestina hari ini sudah 33.000 yang syahid, ya, sebagian besar anak-anak dan kaum wanita, tapi tidak ada di antara mereka yang lari dari wilayah itu, ya. Mereka sudah berkali-kali diusir, disuruh sama pemerintah Zionis Israel untuk meninggalkan Gaza. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena memang ini negeri kita, negeri kami, begitu. PKI lama itu komunisme masih dipimpin oleh Uni Soviet pada tahun 48, 65 dipimpin oleh RR Cina, dan Indonesia menjadi negara komunis kedua terkuat di seluruh Asia. Jadi saya sendiri yang menyaksikan ketika itu, saudara-saudara sekalian, saya juga tidak membayangkan kalau akhirnya PKI itu kalah. Karena hampir semua sektor itu sudah dikuasai. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang boleh bersiasat dan mensiasati Allah, tapi Allah zat yang mengatur